Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clea Auliananda dengan NPM A1G024138. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Yang pertama, kita akan membahas tentang manajemen pendidikan dasar. Manajemen pendidikan dasar adalah proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan dalam konteks pendidikan dasar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengelolaan berbagai sumber daya material untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi siswa. Ada beberapa aspek penting dari manajemen pendidikan dasar. Yang pertama itu perencanaan kurikulum, menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan standar pendidikan nasional. Yang kedua, perorganisasian sumber daya, mengelola sumber daya manusia seperti guru, staf, dan administrasi, dan sumber daya fisik seperti ruang kelas, sarana, dan prasarana. Dan yang ketiga itu pengembangan kualitas guru, melakukan pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru agar mereka dapat mengajar dengan efektif. Selanjutnya adalah keterlibatan orang tua dan masyarakat, membangun komunikasi yang baik dengan orang tua dan masyarakat untuk mendukung pendidikan. Dan yang terakhir itu evaluasi dan monitoring, melakukan evaluasi terhadap proses belajar mengajar dan hasil pendidikan untuk perbaikan berkelanjutan. Ada beberapa contoh dari manajemen pendidikan dasar. Yang pertama tentang pengembangan kurikulum. Sekolah dasar merancang kurikulum yang relevan dan sesuai dengan standar pendidikan nasional serta kebutuhan lokal. Yang kedua, perekrutan dan pelatihan guru. Proses pengadaan guru yang berkualitas dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Yang ketiga, penyediaan fasilitas. Manajemen memastikan adanya ruang kelas yang memadai, alat bantu belajar, dan lingkungan yang mendukung proses belajar mengajar. Yang keempat, program ekstrakurikuler, mengelola kegiatan di luar jam belajar formal seperti olahraga dan seni untuk mendukung pengembangan karakter dan keterampilan siswa. Dan yang terakhir itu evaluasi dan akreditas, melakukan evaluasi berkala terhadap program pendidikan dan proses belajar mengajar untuk mendapatkan akreditas dari lembaga yang berwenang. Selanjutnya, manajemen pendidikan menengah. Manajemen pendidikan menengah adalah proses yang melibatkan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan semua kegiatan yang terkait dengan pendidikan di tingkat menengah, yaitu sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Tujuannya adalah untuk menciptakan tujuan pendidikan yang efektif dan efisien, serta mengembangkan potensi siswa secara optimal dalam aspek akademik, sosial, dan emosional. Aspek penting dari manajemen pendidikan menengah. Yang pertama itu perencanaan, menetapkan tujuan dan menyusun kurikulum yang relevan. Yang kedua, perorganisasian, mengatur struktur organisasi termasuk penempatan guru dan jadwal pelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan, melaksanakan kurikulum dan program pendidikan sesuai rencana. Yang keempat, pengawasan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan perkembangan siswa. Dan yang terakhir itu pengembangan, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi guru dan melakukan inovasi dalam metode pengajaran. Contoh dari manajemen pendidikan menengah tidak beda atau sama dengan manajemen pendidikan dasar dan manajemen pendidikan tinggi. Berikut adalah contoh-contohnya. Terakhir, kita akan membahas tentang manajemen pendidikan tinggi. Manajemen pendidikan tinggi adalah proses pengelolaan semua aspek yang terkait dengan institusi pendidikan tinggi, seperti universitas atau perguruan tinggi. Ini mencakup perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas. Ada beberapa aspek penting dari manajemen pendidikan tinggi. Yang pertama, perencanaan strategis, menetapkan visi, misi, dan tujuan jangka panjang institusi. Yang kedua, perorganisasian, mengatur struktur organisasi dan pembagian tugas.
Yang ketiga, pengelolaan sumber daya, mengelola SDM, anggaran, dan fasilitas. Yang keempat, pelaksanaan dan evaluasi, melaksanakan program akademik dan mengevaluasi kualitas pendidikan. Dan yang terakhir itu hubungan masyarakat, membangun kemitraan dengan industri dan masyarakat. Ada beberapa contoh dari manajemen pendidikan tinggi, yaitu menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, menyeleksi dan melatih dosen baru, mengelola ruang kuliah dan laboratorium, mendorong penelitian inovatif oleh dosen dan mahasiswa, dan menjalankan proses akreditasi untuk memastikan kualitas program.